resume. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta mata kuliah sistem operasi kelas A, B, dan C. Jadi 3 kelas kita gabung jadi satu. Menghemat bandwidth kali ya, boleh deh dimatiin nanti kalau memang dirasa diperlukan, atau jika ada pertanyaan dari saya, tolong mic dan videonya diaktifkan. Karena udah boleh off cam. Udah lihat ya. Hemat bandwidth ya. Saya juga stop video dulu. Terutama untuk ini ya, jadi hemat bandwidth itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk teman-temannya yang berada di daerah susah sinyal gitu ya. Daerah susah sinyal kalau videonya dimatikan itu efisiensi bandwidthnya tinggi banget gitu, hampir 50% saya yakin sih. Oke, saya share screen topik kita hari ini. Nah, tadi. Ini yang akan kita bahas hari ini, retrospektif atau mereview kembali mata kuliah sistem operasi dari pekan pertama sampai dengan pekan ke-10. Nah, jadi yang saya bilang tadi, hari ini sih nggak banyak lah. Hari ini saya cuma pengen ngobrol-ngobrol, melihat pengetahuan atau kemampuan mahasiswa semua, terutama bagaimana familiarisasi atau pemahaman Anda terhadap beberapa perintah di Linux. Kenapa mata kuliah sistem operasi ini kita pakai Linux gitu ya? Ngapa nggak pakai Windows gitu ya? Karena goals kedepannya itu adalah Anda akan banyak berurusan dengan sistem operasi Linux ini. Contohnya nanti di mata kuliah keamanan, Anda bakal menguji keamanan dari sistem Linux, dan itu dari pekan 1 sampai 16. Berarti tingkat pemahaman saudara itu harus tinggi gitu terhadap penggunaan familiar dengan skrip-skrip Linux. Kemudian mata kuliah jaringan dan perangkat jaringan pun sebenarnya dibangun di atas platform Linux atau Unix rata-rata. Jarang yang menggunakan platform Windows, hampir dipastikan tidak ada. Kemudian salah satu kompetensi Anda nanti setelah lulus, Anda itu adalah menjadi seorang sistem administrator. Nah, sebagai sysadmin itu familiarnya itu harus dengan Linux gitu ya. Karena nanti kita mengendalikan server, memaintain server, tidak harus membangun, bahkan di level akhirnya itu adalah merawat. Nah, kalau sudah levelnya merawat, itu jauh lebih sulit daripada membangun. Contohnya gini, sistem operasi nih yang kita pakai di data center di Polinela, itu tidak ada yang pakai Windows, itu hanya kecil banget, mungkin 10% kali. 90% sisanya adalah menggunakan Linux gitu. Dan di masa mendatang, teknik virtualisasi, pekerjaan-pekerjaan lain dengan nominal yang cukup besar itu pasti itu berurusan dengan Linux gitu. Pasti berurusan dengan Linux. Anda mau ngomongin Oracle OS gitu. Oracle bukan hanya database ya, Oracle OS misalnya, atau yang mahal itu Sun Microsystem. Itu juga di atas Linux gitu. Atau FreeBSD. BSD atau Linux yang mirip Unix base. Jarang sekali sistem operasi yang mensupport layanan di bawahnya atau memberikan servis kepada pelanggannya itu berjalan di atas sistem operasi Windows atau Mac OS. Itu jarang banget gitu. Itu maka pentingnya kita cukup mahir, atau saya bilang sangat mahir di sistem operasi ini. Oke, silahkan sekarang teman-teman buka simulatornya di NetAcad. Di NetAcad saya juga buka nih. Kita sambil cobain beberapa. Saya pengen tahu sih, nanti akan tanya jawab dengan beberapa mahasiswa berupa pemahaman dia tentang menggunakan perintah-perintah ini. Nah, saya lupa nih. Sebelum masuk sana, saya pengen tanya lagi nih. Kira-kira ada nggak sih yang punya kelemahan selama mengikuti perkuliahan kemarin? Boleh di-share nih kira-kira. Kita terbuka ya, kita saling share saja dulu. Kira-kira, oh yang kemarin saya nggak ngerti. Atau yang kemarin saya baru memahaminya nggak banyak. Itu boleh. Siapa nih mau yang share duluan kira-kira terkait dengan
pemahaman saudara terkait dengan belajar sistem operasi. Ada yang berani share kira-kira? Kaisar mana Kaisar? Kaisar, saya pengen dengar dong pendapat kamu atau experience kamu selama menggunakan simulator dan belajar sistem operasi. Net acet, Pak, tentang net acet ya. Nggak harus bukan net acet sih, kamu cerita juga boleh lah. Cerita tentang semester kemarin, minggu kemarin kita sama Pak Eko gitu, Pak. Yes. Boleh deh. Pemahamanmu itu sampai mana sih? Kalau kemarin itu sih lebih ke banyak praktek, Pak, banyak yang dilihat sih, contoh kayak komennya. Cuman pemahaman saya sendiri sih masih belum tahu gitu loh. Ini nanti bakal ke depannya untuk digunain untuk apa gitu, Pak. Oke. Thank you. Yeah. Got it. Okay. Pengen dengar pendapat dari siapa ya? Random nih saya. Andra Riantasa Wijaya. Mana ini Andra? Andra boleh dong cerita apa sih yang kamu lakukan dari pekan 1 sampai pekan 10 nih? Ya, kurang lebih sama kayak Kaisar itu sih, Pak. Komen-komennya yang sesuai dengan yang harus kita ikutin gitu, bisa ngikutinnya. Tapi ya ada juga yang kegunaannya belum seberapa paham gitu, Pak. Oke. Kalau online gini kan agak kurang gitu, Pak. Oke. Nah, nanti yang problem online nanti kita kesampingkan dulu. Saya pengen dengar dari pendapatnya Romi. Romi, menurut kamu belajar sistem operasi itu udah sampai mana sih? Kecil banget nih suaranya nih. Gede dikit. Atau deketin dengan mic-nya. Nggak kedengeran. Kita ganti. Elsa. Elsa boleh di-unmute. Elsa, suaranya putus-putus. Yang lain, apakah suara saya terdengar putus-putus? Iya, Pak. Malah Pak. suara. Putus-putus. Enggak, Pak. Kalau di saya. Enggak, Pak. Lanjut saja ya. Okay. Enggak, Pak. Enggak putus-putus di sini. Oke. Bunga. Mana Bunga? Bunga. Adi Fatilah. Bunga, boleh dong di-share. Kemarin pemahamanmu itu sampai mana dengan belajar sistem operasi? Sama sih Pak, kayak Andra sama Kaisar. Hmm. Kurang paham aja gitu Pak kegunaannya. Cuman kalau untuk prakteknya ya bisa. Bisa ya, mengikuti ya bisa gitu. Tapi pemahaman penggunaannya tuh bingung gitu ya? Iya Pak. Oke. Nah, itulah tantangannya ya. Tantangannya sih saya bilang sih kuliah online ini tantangannya banyak gitu. Tapi kesempatan untuk belajarnya jauh lebih banyak sebenarnya gitu ya. Nanti tuh di masa mendatang saya yakini, ini keyakinan saya di masa mendatang bidang ilmu kita nih yang berbasis dengan informatik dan informasi teknologi itu benar-benar nggak ada perkuliahan tatap muka. Keyakinan saya ya, tidak hanya kuliah di MI ya. Maksud saya setelah Anda lulus dari MI pun nanti Anda mau ngambil sertifikasi atau mau ngambil ujian-ujian lain. Itu sebenarnya jarang sekali ada diberikan kuliah secara tatap muka secara langsung hands on. Makanya dari sekarang ini kita udah mulai biasakan nih. Karena sebenarnya gini, dari sisi tools atau dari sisi kesiapan harusnya prodi kita itu paling siap atau bidang ilmu kita itu paling siap untuk perkuliahan secara virtual ini. Karena apa? Semua udah disiapin nih. Kalau kita pakai NetAcad saja, CLI atau perintah terminal di Linux itu udah ada. Kita nggak perlu instalasi, kita nggak perlu konfigurasi aneh-aneh. Itu udah bisa langsung kita cobain. Harusnya sih bisa ya. Nanti pelan-pelan teman-teman juga sambil menyesuaikan diri. Dan salah satu prinsip yang saya pakai selama memberikan kuliah adalah
tidak ada yang salah. Nah, Anda boleh ngomong apa aja gitu. Anda boleh berstatement apa saja. Anda boleh, terutama untuk di praktikum nanti, Anda punya teknik-teknik yang lain atau argumentasi yang lain itu boleh dan tidak ada yang salah. Jadi kalau saya beri lempar pertanyaan, Anda boleh jawab sesuai dengan apa yang telah Anda pahami dan itu nggak jadi masalah buat saya. Oke, balik lagi nih. Nah, nih kelihatan ya layar ya. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira perintah ini untuk apa sih? PWD gitu. Apa tuh PWD? Siapa yang mau share nih? Semua pasti kena nih Mas ini. Random ya, saya tanya nih. Fadil, PWD itu untuk apa sih, Dil? Yang lain boleh nyobain di sambil nunggu Fadil. Iya, Pak. Fadil, kira-kira menurut kamu nih, ingat ya, rules dari saya adalah nggak ada yang salah. Anda boleh statement apa aja. PWD menurut kamu setelah belajar itu untuk apa sih fungsinya? Untuk mencari direktori, Pak. Mencari path dari direktori. Oh, oke, good. Path working directory gitu ya. Kalau kita ketik di sini PWD. Salah. Kayak sensitif ya. Maksudnya gini, benar tuh kata si Fadil. Kata Fadil, PWD itu adalah path working directory. Jadi kita tuh ada di folder apa sih sekarang? Contohnya gini, kalau di Windows tuh gini nih. Ini saya coba bantu singkat. Ini contoh singkat nih. Kalau saya masuk di sini, saya lagi di folder apa sih sekarang? Coba nih, siapa yang mau bantu saya nih? Fadil lagi deh, Fadil lagi. Sekali satu sesi ini Fadil boleh. Dil? Iya, Pak. Sekarang saya foldernya ada di posisi apa ya, Dil? Kalau di ini kita ngomong Windows nih. Itu di umum ya, Pak? Dari awal. Di PC. Langsung ke new volume. D garis miring DTS, garis miring DTS garis miring umum. Kalau di Windows sih gampang, kita tinggal lihat aja di sini ya. Nih. Ya, ini namanya PWD-nya nih. Tapi kalau di Linux, kita lihat lagi di sini. Saya misalkan di sini. Saya pindah-pindah ya. Nih, sekarang saya udah bisa di mana nih posisinya? Kalau saya nggak dibantu oleh PWD, saya akan sulit. Saya berada di sini nih sekarang di PWD. Kira-kira seperti itu. Kalau di Linux, saya mau tanya lagi nih. Wahyu Pratama Putra. Iya, Pak. Wahyu, menurut kamu, ini menurut kamu aja lah. Di Linux itu ada folder D atau di hard disk C, hard disk D, program files nggak sih? Kalau di Windows ada ya. Di Windows ada nih kayak gini nih. Saya bandingkan komparatif ya misalnya. Ini ada nih. Tapi kalau di Linux ada nggak? Ada kayaknya, Pak. Kira-kira ada nggak? Ada, Pak. Ada. Gimana caranya? Nggak ada. Nah, kurang tepat tuh. Jadi yang ada di Linux itu adalah foldernya kayak gini nih. Saya tulis ya. Saya gambar ini. Saya ulang di pelan-pelan aja nih. Files new. Saya pakai pena ya. Sorry kalau agak berantakan. Jadi di Linux itu sistem hierarkinya gini nih. Gimana? Kecil banget. Gedein dulu ya. Ini itu gini. Namanya root. Di bawahnya susah banget nih. Ada garis miring home, ada garis miring var, ada garis miring TMP, atau saya cari di internet kali ya. Gambar ternyata susah. Struktur folder Linux. Strukturnya nih. Alhamdulillah ada juga gambar ini. Nih. Di Linux itu nggak kenal tuh istilahnya C, D, E. Nah, adanya adalah garis ini namanya root. Setelah garis miring root ada bin, dev, etc, user, home, dan lain halnya. Dan selanjutnya ya, sampai sbin, tem, var, dan teman-temannya.
Gimana caranya bisa kita lihat? Kita bisa masuk ke sini, cd root, less. Di sini ada bin, dev, home, lib64, mnt, proc, run, server, tmp, var, dan teman-temannya lagi. Banyak. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalau di Linux ada C atau D.2 gitu ya. Tapi kalau subfoldernya itu ada. Benar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Kadek, mana kadek? Kadek boleh dong di-unmute. Iya, Pak. Perintah cd menurut kamu itu untuk apa sih? Perintah CD. Apa tuh kadek? Kayaknya kita paling sering tuh pakai perintah cd ya dari kemarin ya. CD itu untuk mengubah direktori, Pak. Maksudnya gimana tuh? Untuk pindah direktori itu, Pak. Pindah direktori. Oh, pindah direktori ya. Misalkan Ya, untuk gitu. pindah. Oke, betul. Jawabannya sangat betul gitu. Nah, jadi gini. Jadi CD atau singkatan dari change directory gitu ya. Singkatannya itu CD itu change directory sebenarnya. Change directory. Change directory. Kalau titik-titik, nah, kalau perintahnya seperti ini, CD titik-titik dengan 2 titik, nah titik-titik. Artinya kita berpindah satu direktori ke atasnya. Contohnya gini. Slash home, aduh kegedean hurufnya. Home, garis miring, kadek. Saat ini kita berada di posisinya di sini nih, di foldernya kadek. Bisa dibuktikan dengan pwd misalkan. Nah, kalau kita mau pindah dari folder kadek ke folder home, kita bisa pakai perintahnya adalah cd titik titik. Oke, kita bisa coba ya, misalkan ini. cd home sysadmin. Contohnya gini, sysadmin sama dengan kadek lah di sini ya. Contohnya gini. pwd. Sekarang saya di folder sysadmin. Saya pengen pindah ke folder home. Kita bisa pindah caranya dengan cd titik titik enter. pwd lagi kita lihat. Karena saya sudah berada di folder home. Nah, ada beberapa perintah lagi sih sebenarnya cd tanpa titik-titik misalkan. Kita pindah random ya. Misalkan cd doang nih nggak pakai titik-titik. Berarti pindah kemana nih kira-kira? Dia akan langsung pindah ke home directory-nya. Karena apa? Setiap pengguna Linux atau setiap usernya yang dicatatkan pasti dia punya rumahnya masing-masing. Karena sysadmin rumahnya di sysadmin. Kalau kita usernya sebagai aktif pakai user yang lain, maka dia akan pindah ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau CD tanpa apapun, ketika itu berarti dia langsung pindah ke rumahnya masing-masing. Kalau CD dash atau dengan hyphen ini namanya hyphen di bahasa Inggrisnya, dia akan pindah ke direktori yang sebelumnya. Contohnya kita tadi udah sembarangan nih, saya sembarangan loncat-loncat ya ke CD TMP. Saya tinggal perintah CD ini. Nah gini, saya akan balik lagi ke TMP. Kalau saya CD backslash lagi, berarti saya harus pindah ke home folder lagi. Nah, kira-kira gitu tuh. Itu fungsinya dari hyphen di dalam perintah cd. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya. Jadi Anda jangan sungkan bertanya gitu ya. Anda boleh ngobrol aja di sini. Gitu. Anda boleh tanyakan. Oh, saya nggak ngerti deh Pak maksudnya ini. Pengen ditanyain, boleh banget. Oke, ada yang masih belum memahami fungsinya cd?
pada ini puasanya nggak nyampe sini kok. Aroma puasanya sudah dibuka aja suaranya boleh. Pak, sepertinya Pak. Paham ya? Oke, kita yang sederhana-sederhana dulu deh. Hari ini saya janji mereview 10 perintah Linux yang sering kita lupakan. Nah, kita pindah lagi nih, LS. Siapa lagi nih ya? Pengen saya random. Farhan. Muhammad Farhan 2A. Iya, Pak. LS untuk apa sih, An? Kira-kira? Ya. Untuk ngelihat daftar direktori, Pak. Good. Bagus. Jadi LS singkatan dari list. Fungsinya benar yang Farhan katakan tadi, itu untuk melihat direktori atau subdirektori yang ada di dalamnya. Ini contoh-contoh aja nih. Ini contohnya nih. Kalau perintah ls-r berarti kita akan melihat sampai subdirektorinya. R-nya R besar ya. Contohnya gini. Saya balikin lagi. Saya masuk ke folder home. ls-r besar. Nanti kelihatan tuh. Subfoldernya kelihatan. Subfoldernya kelihatan. Atau saya masuk CD latihan. ls-r. Oh, nggak bisa ya. cd titik. cd ls-r. Kelihatan ya? Folder-foldernya nih. Folder di dalamnya, folder lagi, ada lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian perintah lainnya apa tuh kira-kira? ls-a. Kadang-kadang di file Linux itu juga ada yang hidden nih. Ada yang disumputin gitu ya. Cara ngeceknya gimana? ls-a kecil. Kemudian kadang-kadang kita pengen lebih detail lagi. Kita bisa pakai perintah ls-a-l. Anda nggak perlu detail, Anda nggak perlu hafal ini, variabel-variabel ini. Karena sejatinya itu semuanya itu udah ada di manualnya. Nih, ini nggak perlu dihafalin. Min R, min A, min AL. Tapi ini saya rasain selama jadi ngoprekin di Linux itu defaultnya udah inget gitu, tiba-tiba inget sendiri aja gitu, nggak perlu di intuitif ya, namanya intuitif. Jadi udah tahu sendiri ls ya min R besar gitu, atau ls min A gitu, dari kelihatan semua tuh, atau ls min L kecil, itu udah hal yang biasa kita lakukan. Nanti Anda akan terbiasa deh, saya yakin. Oke, kita lanjut lagi. Cat. Nah, siapa nih pengen saya tembak nih? Yuliana Asmaul Qaini. Ya, Yuliana udah masuk belum? Jadi suaranya hilang-hilang. Yuliana kok nggak pernah ada suaranya ya? Jangan-jangan ini ngaktifin aja nih. Yuliana. Saya pengen dengar suaranya nih. 2C. Nah. Yuliana, menurut kamu fungsinya cat itu untuk apa sih? Menggabungkan file ya, Pak? Bisa sih, tapi lebih daripada itu apa tuh kira-kira? Cat itu defaultnya bisa sih, menggabungkan beberapa file itu bisa. Tapi prinsipnya cat itu adalah biasanya membaca. Kalau saya sih biasanya membaca isi files. Kadang juga bisa untuk membuat sebuah file baru. Itu bisa. Kalau dia bisa buat file baru, artinya kita bisa menggabungkan isinya. Contoh ya. Contohnya gini kira-kira. Saya buat folder dulu. Saya buat file dulu. Asumsi aja dulu ya. Baca saya. Halo. Cat baca saya. Misalkan ini, saya punya files ya. Kalau directory ya nggak bisa dibaca pakai cat ya. Tapi kalau pakai cat itu bisa dibaca. Cat B. Untuk memudahkan kalian, sebenarnya bisa ada pakai tools namanya tab. Tombol di keyboard itu namanya tab ya. Tab itu tinggal pencet tabnya aja. Jadi bisa cepat ngetiknya.
mengurangi typo. Kira-kira gini, keluarlah tulisannya halo, gitu ya, cat. Kemudian cat juga bisa untuk menggabungkan beberapa files. Kira-kira gimana tuh caranya? Ya tinggal gini aja ya, cat nama filenya, spasi nama file kedua, file ketiga. Nama file satu sama kedua akan menjadi nama file ketiga. Contohnya gini. Saya copy dulu ya, saya buat 2 file gitu ceritanya. Ceritanya ada 2 file. Baca saya sama baca saya 2. Saya kalau pengen gabungin gimana sih? Tinggal gabung aja gitu, baca saya spasi baca saya 2, di perintahnya di append jadi baca saya 3. Kalau saya baca lagi isinya kelihatan tuh bacanya. Jadi bisa digabungin. Fungsinya apa sih kira-kira ini nanti? Nah ini kira-kira dipakai untuk di server. Pakai banget. Karena nanti ketika Anda bekerja sebagai sysadmin, ngelola web server, itu nggak mungkin tuh dikasih UI yang seperti ini gitu ya. Anda tinggal klik itu nggak ada. Kecil sekali kemungkinannya. Itulah mengapa Anda harus belajar familiar dengan Linux command line, CLI, command line interfaces. Kita lanjut lagi. Cat udah paham lah ya kira-kira. Mudah-mudahan makin di sini makin bagus nih pemahaman terkait dengan perintah-perintah yang tadi sudah disampaikan. CP. Nah, apa tuh CP itu? Saya pengen tanya ke Alivia Agesti. Boleh dong? Unmute. Ya, Pak. Apa tuh CP, Alivia? Untuk menyalin file dan direktori pada sistem. Oke, good. Jadi fungsinya adalah menyalin atau mengcopy. Gitu. Ada yang belum bisa mencoba perintah copy atau CP? Gampang sih caranya. Tadi saya udah liatin ya. Saya perintah menggunakan CP. Gitu. Copy baca saya. File ini saya copy jadi baca saya 5. Ya tinggal gitu aja perintahnya. Berarti kalau yang dilihat di sini berarti adalah menyalin nama file ini menjadi file yang dengan nama file yang berbeda. Kira-kira seperti itu CP. Kita lanjut lagi. Make a dir. Nah, make a dir buat apa sih? Ilham udah belum tadi? Kevin. Iya, Pak. Make a dir buat apa sih, Kevin? Untuk apa ya? Membuat direktori baru, Pak. Bagus, betul. Nah, benar tuh jawabannya Kevin. Nah, sekarang untuk semua nih, tidak hanya Kevin ya. Tolong buat struktur folder seperti ini. Buat folder utama namanya music gitu ya. Di dalam musik ada klasikal, ada disco, folk, jazz, dan rock gitu ya. Di dalam klasikal ada baroque, ada early. Ini jenis-jenis musik. Kemudian di dalam jazz ada subfolder atau subdirectory namanya blues. Di bawahnya subdirectory rock ada subdirectory yang lain yaitu gothic, progressive, sama punk. Dipahami kira-kira? Bisa nggak cobain? Untuk semua ya, silakan dicoba dulu. Saya beri waktu berapa menit Anda butuh? 3, 5, 6. Berapa menit nih? Ayo. Ini memberi kesempatan loh saya. Mau berapa menit? 3 menit, 5 menit, 6 menit. 5 menit ya? Mau sekelamaan sih saya? Oke, untuk semuanya silakan dimulai. Nah, nanti saya minta share screen kira-kira cara membuatnya gimana sih? Boleh, semuanya saya tunggu sekarang. Nah, pakai net akad.
Siapa yang udah selesai? Yang udah selesai boleh di-share ke teman-temannya. Saya udah selesai, barusan buat. Saya udah selesai nih, yang lain mana nih? Saya baru buat nih. Udah selesai nih tuh, kalau jadi. Dengan satu perintah. Yang lain boleh. Dengan tekniknya masing-masing itu boleh kok. Kalau ls min r jadinya gini. Gambarnya ini. Nah, ada yang udah selesai? Boleh dong di-share. CD musik, MKdir musik, MKdir klasikal, MKdir baroque, MKdir early, MKdir disco, MKdir folk. Saya pengen lihat nih, orang yang tercepat di kelas ini siapa nih kira-kira? Terus saya lihat ya, saya share screen, saya minta share screen dari semua mahasiswa saya liatin. Cek coba.
Pak. Yes. Udah selesai? Seperti ini bukan, Mbak? Boleh dong di-share. Sebentar. Coba. Di-share boleh dong? Di sini tidak bisa share screen, Pak, keterangannya, Pak. Sebentar. Udah boleh? Udah bisa sih. Oh, sebentar saya stop share dulu. Boleh dong? PWD coba, Akmal. Iqbal. Sorry. Terus masuk ke folder music. Terus terus coba perintahnya ls-r. ls-r ya, Pak. Suara saya terdengar lebih jelas nggak sih? Saya pakai mic nih baru. Sama aja. Oke, good. Coba naik ke atas sedikit, Iqbal. Oke. Classical, disco, folk, jazz. Oke. Bagus, sip. Bener nih. Nah, caranya tadi gimana, Iqbal? Dari awal ya, Pak? History aja, ketik history. Coba kamu ketik history. Kecil. History. Sejarah, history. Yes, enter. Oh, dia buat foldernya tapi kebut dia ngetiknya nih. Canggih nih. Ya, gitu ya caranya ya? Iya, Pak. Betul. Oke, bagus. Kecepatan kamu mengetiknya luar biasa. Tapi benar. Tapi konteksnya nangkap sih. Konteksnya benar sih. Make a dir, CD, PWD lagi, mundur lagi. Nah, saya pengen lihat. Ada yang lain nggak nih selain Iqbal? Ini luar biasa nih Iqbal nih. Cepat nih. Saya, Pak. Boleh dong di-share. Silakan. Kelihatan nggak, Pak? ls-r boleh. Naik ke atas. Oke, ini juga benar. Blues itu di bawahnya jazz, right? Naik ke atas lagi. Oke, bagus. Kamu ngetiknya gimana tadi caranya? Zaki. Gini, Pak. Coba. Wih, canggih dia. Kebut dia. Ini cara benar nih. Cara benar. Jadi buat folder namanya rekursif. Nah, bagus. Siapa lagi nih? Selain Zaki. Selain Zaki sama Irfandi ada lagi? Nggak ada lagi? Yang lain dong. Saya pengen lihat hasilnya punya Farhan. Mana Farhan? Hasilmu coba di share screen. Ya, ngelak Pak, buka metadata-nya belum bisa dari tadi, Pak. Masa? Iya, Pak, barengan sama Zoom sering kayak gitu. Aduh, sayang banget ya. Berarti sampai 16 kali pertemuan nggak bisa saya monitoring dong. Enggak. Baru pilih ini aja, Pak. Udah dua kali ini. Oke. Nanti tolong diperhatikan lagi untuk yang lain nih. Yang aplikasi-aplikasi yang tidak dipakai dimatiin aja dulu. Virtualbox-nya dimatiin dulu, kemudian hal-hal lain lah. Buka browser webnya jangan terlalu banyak gitu ya. Yang memang kalau komputer Anda limited resource ya. Kalau memang komputernya limited resource ya mau nggak mau berarti harus ada yang dikurangin, dimatiin kah servisnya dan banyak hal lain lah. Saya pengen lihat hasilnya punya Kemas, mana nih Kemas 2A, boleh dong dilihat. Ya, Pak. Nggak harus selesai ya, nggak harus selesai, sesampainya kamu deh. Tidak harus selesai ya, yang penting dicoba dulu. Ya, Pak. Hampir jadi itu udah bagus tuh. Jadi bagus. Ya, Pak. Oke, good.
kecepatan ngetiknya bagus kalau ini. Luar biasa nih. Ini selesai nih kemasnya. Siapa lagi nih yang mau share nih? Elsa. Elsa mana Elsa? Hasilnya coba lihat. Belum selesai, Pak. Boleh, yang penting di share screen. Baru satu folder juga nggak ada masalah buat saya. Mana Elsa? Gini, yang difahami untuk semua ya. Jadi prinsipnya adalah sesampainya kalian itu bukan sebuah problem buat saya. Jadi yang penting saya mengenal sebuah istilahnya berproses. Jadi nggak perlu harus selesai ujung gitu. Saya marah-marah enggak gitu. Yang penting kalian mencoba, dan mencoba itu adalah satu proses yang buat saya sih luar biasa gitu. Yang tadinya tidak tahu jadi cukup tahu, itu udah hal yang luar biasa. Makanya saran saya adalah untuk mata kuliah ini adalah mau nggak mau Anda harus cobain. Dan saya selalu minta Anda untuk pakai komputer. Kalau memang ada komputer ya, disarankan kalau memang punya komputer, ya pakai komputer, jangan pakai HP. Kemudian dengan komputer saya pasti bisa mereview hasilnya udah sampai mana nih, atau kurangnya sampai mana nih. Oke, dipahami ya untuk semua ya. Minggu depan saya nggak mau lihat lagi nih ada yang ada komputer yang ngelak karena isu-isu yang tidak pasti gitu. Kemudian belum selesai tapi nggak bisa di-presenting. Saya nggak appreciate untuk itu. Saya pengen lihat hasilnya punya Febri dong. Febri Heriadian. Febri siapa nih? Ya Pak, maaf Pak, aku ngejemnya pakai HP nih, tapi cara jalannya sama kayak tempatnya Jaki, Pak. Pakai HP, gimana caranya? Ngetik di NetAcad? Ngejemnya pakai HP, Pak, bukan pakai. Oh gitu. Laptop. Di video boleh lah, video boleh dong. Iya Pak. Emang komputermu kenapa, Pep? Ini Pak, kadangan ngelag gitu Pak. RAM-nya berapa giga sih? 4 Pak. Oh udah cukup tuh harusnya. Jaringannya susah Pak. Oke, good. Yang penting saya ngeliat proses bekerja ya. Ini udah bagus nih, Febri udah bagus nih. Maaf ini Pak. No worries. Saya nggak ada masalah untuk itu. Karena keterbatasan kan nggak bukan suatu ini, bukan sebuah masalah. Tapi hebat nih. Oke, good. Thank you Febri. Ini berusaha nih, ini tanda orang berusaha nih. Yang lainnya kira-kira? Santa Friska Manurung, mana coba nih hasilnya? Seperti apa nih? Maaf Pak, sebelumnya Pak, laptop saya dipakai sama kembaran saya Pak. Presentasi. Kembaranmu di mana? Ini Pak, di samping saya Pak. Tuh, mana ini? Kalian kan kuliahnya masing-masing ya. Saya tidak mengharuskan sih, tapi ya saya minta minggu depan nggak ada lagi nih isu-isu seperti ini. Iya Pak. Maaf ya Pak. Oke. Oke, saya kira sih cukup lah, pada udah ngerti lah untuk make a dir. Thank you, udah pada pemahamannya luar biasa sih. Kita lanjut lagi sedikit. Nah, RMDIR. RMDIR untuk apa sih? Saya pengen tanya, siapa yang mau volunteer nih? Biasakan berani ngomong ya di kelas saya. Ini kelas saya itu paling santai gitu, jadi Anda boleh ngomong gitu, tanpa harus takut salah benar atau diketahui teman yang lain. Kalau ada yang ngetawain teman yang lain atau menyalahkan, report ke saya, biar saya berikan banyak pengalaman hidup nanti. Saya Pak. Boleh. RMDIR ya Pak. RMDIR untuk apa, Gede? Untuk menghapus direktori Pak. Menghapus direktori. Bagus. Kira-kira nih, Gede. Ya. Bisa kamu demoin nggak sih, Gede? Maksudnya Pak? Dilihatin tuh di layar kamu tuh kalau boleh. Oh, saya belum share screen ya. Boleh dong kalau bisa kamu share screen cara melakukan RMDIR itu seperti apa sih, biar teman-teman yang lain dapat insight yang sama. Nah, coba kamu hapus folder Jazz. Nah, Gede.
rmdir. Nah, katanya directory is not empty. Berarti di dalam folder klasikal itu masih ada isi direktorinya lagi. Berarti kita harus, apa yang harus kita lakukan, Gede? Masuk ke folder klasikal, coba dicek isinya apa aja tuh. Nggak usah pakai garis miring. Oke, klasikal. Pakai tab. Oke. Oh, ada directory namanya Baroque Queue. Kita lihat dulu Baroque Queue ada isinya nggak? Ada lagi ternyata gitu. Masuk lagi gitu. Iya, Pak. Oke, kosong ya. Berarti cara ngapusnya gimana tuh? Cara paling gampang ngapusnya itu adalah dari folder early dulu dihapus, kemudian Baroque dihapus, kemudian baru yang folder klasikal. Iya. Coba. Semuanya bisa nggak, Pak? Kalau kita Kali dari semua bisa dong. Bisa. Ke folder klasikal dulu. Nanti kamu masukkan perintah rmdir spasi -f. Nah. Masuk ke klasikal ya, Pak? Masuk ke folder klasikal aja dulu. CD home, CD music klasikal. CD. Titik kalau mau balik lagi. Iya, berapa? CD spasi titik. Balik lagi. Udah, Pak, di sini, Pak. Balik lagi ke satu step lagi, naik ke atas lagi. Baru kamu bisa perintah tuh rmdir -f coba. Nah, sebelum kamu rmdir dir spasi -f. Fanta. F kecil. Spasi klasikal. Foldernya dong. Oh, ya, Pak. Nggak usah pakai garis miring. Coba. Nggak mau. Kenapa tuh kira-kira? Oh, -f itu nggak ada ternyata. Sebentar. Saya, Pak. Boleh. Tolong share screen, Pak. Boleh. Langsung aja. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Sebentar. Bentar. Tadi perintahnya hapus directory apa, Pak? Klasikal boleh deh, klasikal. Biar sama kayak si ini nih. Klasikal. Nah, jadi di sini di rmdir perintahnya pakai ignore ini, Pak. Yes. Coba. Jadi seperti ini, rmdir terus ignore. Sebenarnya -i juga mau nggak ya? Kemudian musik, kemudian klasikal. Coba. Langsung ini. Oke. Good. Nah, sebenarnya teman-teman bisa nyobain namanya manual gitu ya. Tinggal ketik aja man rmdir, nanti kelihatan nih informasi seperti yang Zaki lihatin nih. Nggak banyak sih ini perintahnya, tinggal ignore atau bisa -p, bisa -v gitu ya. Itu bisa dilakukan. Sebenarnya -p juga bisa deh harusnya ya. Harusnya -p deh. Coba Zaki, folder yang lain Zaki, kira-kira apa tuh? Jazz bisa dihapus tuh. Oh, nggak mau ya. Ya benar perintahnya itu ya.
Kalau RM min RF bisa nggak? RM, pencet up aja, tombol up. Bisa, Pak. RF bisa. Nah, saya biasanya seringnya gini nih. Kalau RMdir nggak bisa. Nah, ada lagi nih, kadang-kadang kalau intuitif saya tuh ya, saya jarang pakai RMdir gitu ya. Saya lebih senang pakai RM min RF. Dah, itu pasti bisa semua. Mau file, mau directory, itu bisa dilakukan. Ini beberapa perintah ya. Ini buat teman-teman yang lain itu biasanya perintahnya. Zaki, kamu sering megang server ya? Enggak, Pak. Enggak? Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Thank you Zaki sama Gede udah bantu saya. Sekarang kita masuk ke perintah yang commonly gitu, commonly use gitu. Kita lihat lagi. RM tadi udah dilihatin ya sama Zaki ya, RM. Biasanya paling gampang itu adalah untuk menggantikan folder rmdir nih. Perintah rmdir kita bisa pakai rm spasi min r. Itu bisa sama aja gitu. Jadi saya sih jarang pakai malahan yang rmdir. Saya lebih senang pakai rm min rf gitu. Udah ada pasti berhasil tuh. Udah nggak ada lawan dia. Terus nih, rm itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk yang secara spesifik dia adalah menghapus filenya. Tetapi perlu diingat gini. Ini perlu diingat nih. Selama nanti jika Anda mengelola menjadi server admin atau sysadmin, jangan pernah sesekali menghapus file dengan semudah itu gitu ya. Jadi jangan cara mudah. Kata pepatah kan there is no undo to back gitu ya. Nggak ada perintah undo dalam hidup ini gitu ya. Jadi kalau kita udah ngetik rm min rf gitu ya, delete gitu tiba-tiba. Filesnya yang penting-penting itu kayak di folder etc gitu ya, garis miring etc itu. rm min rf etc. Kemudian privilege user kita adalah sebagai root. Udah servernya mati itu. Rusak hang-hangnya gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati karena apa? Mindset yang perlu kita geser nanti gitu. Ketika Anda menjadi seorang sysadmin atau orang yang dipercaya mengelola sebuah server atau mengelola data yang pasti di dalamnya, hati-hati untuk menghapus. Benar-benar deh, harus ekstra hati-hati gitu. Lebih baik kita mengganti nama filesnya atau kita menduplikat dulu ke tempat yang lain baru kita hapus jika itu memang benar-benar diperlukan. Ya, itu ya mindset yang perlu ditanamkan ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja sebagai sysadmin, jangan dengan mudah menghapus sebuah file. Mendingan kita pindahin dulu direktorinya atau filesnya. Kita lanjut lagi. Touch. Nah, siapa yang kira-kira tahu perintah touch? Touch. Nah, boleh sambil nyobain. Saya mau nembak-nembak lagi atau ada yang mau voluntary? Dias Karisma. Boleh dong, dibantuin saya. Mana Dias? Nah. Mana nih? Kok nggak ada suaranya nih, Dias? Sayang sekali nih, nggak bisa dipantau nih. Kelas C ini udah 2 orang nih, hilang-hilangan nih. Nah. Nindi, Aprinda, Amelita. Mana Nindi? Iya, Pak. Nindi, menurut kamu aja deh. Touch itu untuk apa sih? Touch itu digunakan untuk membuat file kosong, Pak. Buat file kosong. Kira-kira bisa kamu demokan ke teman-temannya? Iya, Pak. Saya coba, Pak. Oke. Mana ya? File kosong ls. Maaf, Pak. Hasilnya gagal, Pak. Hasilnya gagal. Coba share screen dulu dong. Nanti biar kita bantuin sama-sama di sini. Saya videoin ya, Pak ya.
Soalnya Boleh. pakai Zoom-nya. Boleh, boleh, boleh. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan? Kalau saya sih kelihatan. Saya coba ini, Pak. Tapi hasilnya kayak gini. Oh, masukin nama filenya. Nama Touch file Nindi, coba diketik. Taucehanindi. Oh iya, Pak, bisa, Pak. Bisa kan? Coba kamu LS sekarang. LS. List. Ada file Iya, baru Pak. namanya Nindi? Iya, Pak, ada, Pak. Nah, gitu kira-kira fungsinya dari touch. Oke, thank you Nindi. Iya, Pak. Kira-kira gitu ya. Nah, saya pengen sih kayak gitu sih. Kalau memang ada kendala, ya pakai handphone nggak apa-apa, tapi bisa dilihatin tuh di layarnya. Jadi kita sama-sama bisa korektif. Touch udah kita bahas. Sekarang kita masuk lagi ke perintah yang sering dipakai. Lagi nggak nih? MV. Nah, MV, musik video. Dita Salsabila mana? Dita. Nah, Iya, Pak. kira-kira MV itu untuk apa sih? Untuk memindahkan file, Pak. Boleh di present ke teman-temannya? Caranya gimana tuh? Iya, Pak. Bentar dijajal dulu. Oke, saya stop sharing saya ya. Silahkan masuk. Mana tadi Dita? Belum masuk nih share screen-nya. Nah. Gini Dita, nah MV option, nggak usah pakai option. Dihapus aja optionnya. Kamu buat satu file baru misalkan. Buat satu folder. Buat satu file, sorry. Buat satu file, perintahnya apa tadi? Yang dicobain Nindi tadi? Perintahnya ada touch Dita. Oke. Enter. Nah, sekarang kamu PWD dulu. Nah, PWD dulu. Berarti sekarang kamu di folder home sysadmin ya. Sambil di LS deh boleh. LS. Coba kita lihat LS perintahnya sekarang ada file nggak namanya Dita nggak? Nah, ada ya. Files namanya Dita. Sekarang kamu pindahin Dita. Itu files ya. Dita yang berada di home sysadmin _ Dita. Saya tulis gini ya. Sebentar. Ke dalam mana ya? Sebentar. Perintahnya mana ya? Yang print MV pindahkan file Dita itu ke dalam folder videos. Nah, gimana caranya? Berarti MV kita akan coba pindahin ya folder Dita nih yang ada di sini ke dalam folder videos yang berada di sebelahnya tuh. Jadi filenya dipindahin ke dalamnya. Berarti caranya MV nama filenya masuk ke lokasinya. Tab, enter. LS.
sekarang. Kamu lihat lagi, ada nggak file sekarang? Pasti nggak ada. Nah, kemana? Berarti sudah masuk ke dalam folder videos. Coba masuk ke videos. Masuk ke dalam folder videos, gimana caranya? Ada yang bisa bantu? Gimana caranya masuk ke folder videos? Teman-temannya yang lain boleh bantuin? CD, Pak. CD, videos, enter. LS lagi. Nah, udah pindah ya. Kira-kira fungsinya MV itu gitu. Nah, sekarang saya minta lagi nih. Kita ntar dulu, jangan di-close dulu. Jadi MV itu fungsinya selain mindahin file, kita juga kadang-kadang bisa untuk merename atau merubah nama filesnya tadi. Coba kamu ganti, ketik aja nama file sebelumnya, menjadi, kita akan rubah file Dita menjadi Dita 2. Berarti perintahnya adalah MV Dita spasi Dita 2. Itu perintah untuk merubah nama ya. Oke. Sekarang lihat lagi. Udah berubah belum? Nah, kira-kira gitu. Difahami ya Dita ya, dan teman-teman yang lain ya? Iya, Pak. Oke, thank you Dita. Kita masuk ke selanjutnya. Oke, selanjutnya, ini selanjutnya nih. Jadi tadi udah 10, nanti minggu depan 10 lagi, jangan banyak-banyak gitu ya. Yang penting Anda pernah nyobain, Anda pernah dapat feels-nya, ngetiknya seperti apa gitu. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya kita akan membangun sebuah web server yang di dalamnya ada, mana ya? Pena saya mana? Pena. Yang di dalamnya ada, tulisan mana sih? Draw. Yang di dalamnya ada web server, bisa pakai ePage atau Nginx. Aduh, tulisan saya makin kesini makin nggak benar. Ada lagi di dalamnya MySQL. MySQL itu adalah database server. Ini sampai minggu ke 6 minggu ke depan ya. Jadi sampai pekan ke-16 kita akan bahas ini. MySQL. Kemudian jika memungkinkan kita akan bangun FTP server. Web server, MySQL, FTP server. Nah, ini file yang urgensinya. Tetapi untuk mendukung ketiga hal tersebut, kita akan membangun sebuah SSH server atau OpenSSH untuk bisa melakukan remote ke dalam sana. Kemudian kita akan melakukan hardening. Hardening itu adalah menguatkan server kita supaya tidak mudah diserang atau diserbu. Gitu. Setelah itu SSH, hardening, web server, MySQL, FTP server, apa lagi ya? Saya rasa itu cukup sih. Saya rasa sampai segitu juga cukup lah. Ada 4 aspek ini nanti akan kita gali sampai jadi setiap minggu kita akan bahas ini terus gitu sampai Anda terlihat jago gitu ya. Nah, panduannya banyak sih sebenarnya di DigitalOcean udah ada, di ubuntu.com ada, beberapa perintahnya itu ada gitu ya. Tetapi untuk pekan ini Anda cukup nonton dulu, nanti bisa nyobain masing-masing ya. Nyobain masing-masing. Saya akan menjelaskan gitu ya bagaimana tahapan instalasinya. Pertanyaan saya pertama adalah apakah Anda semua udah pernah menginstal VirtualBox? Udah, Pak. Udah semua ya? Ada yang belum pasti, Pak. Ada yang belum? Mata kuliah apa yang kemarin pakai VirtualBox? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Oke, saya instalasinya dari VirtualBox gitu ya. Nanti Anda cari aja deh VirtualBox seperti apa gitu ya. Pak. Yap. Nanti VirtualBox itu kayak gini nih. Kelihatan ya tampilannya ya. Instalasinya gampang kok. Instalasi tinggal download VirtualBox gitu ya. Anda cari aja VirtualBox di Google. Malam aja downloadnya. Nanti video ini saya share di YouTube saya. Nanti Anda bisa download. Atau Anda tonton video YouTube-nya tahapan instalasinya. Saya coba download ya. Download, kemudian pilih Windows Host. Minggu depan harapannya udah selesai semua ya instalasinya. Kemudian di-download, cuma 100 mega kok. Selesai? Selesai ya, cepet ya. Terus instalasinya juga mudah gitu ya. Instalasinya mudah, tinggal VirtualBox-nya diklik 2 kali, tinggal next ya selesai.
Next lagi. Yes, install lagi. Mungkin koneksi kita akan terputus sebentar. Saya matiin dulu VirtualBox saya, karena ada yang udah lagi running ya. Saya matiin dulu. Tutup dulu. Retry. Oke. Tapi pada prinsipnya nanti kalau next kalau karena punya saya itu udah jalan ya VirtualBox-nya, jadi ya udah kelihatan gitu. Tapi nanti kalau tinggal next selesai, finish. Kemudian setelah VirtualBox-nya selesai diinstal, nanti tampilannya seperti ini. Karena saya udah sering pakai, jadi ada beberapa file virtualisasi gitu ya. Ini nggak usah, mungkin tempat Anda akan kosong, tapi nggak ada masalah. Nah, selanjutnya setelah itu, saya minta untuk download Ubuntu server. Kita pakai yang Ubuntu server lama aja dulu, 16.4. Biar nggak banyak discuss-nya dulu. Pilih ya, release ubuntu.com, /16.4. Pilih yang server, jangan yang desktop. Jadi server itu benar-benar nggak ada bantuan untuk UI gitu ya. Nggak ada user interface-nya. Nah, pilihannya ada dua nih, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Gimana cara milihnya gitu ya? Udah ada yang tidak tahu cara milih 32 atau 64? Coba dilihat di komputernya, apakah komputer Anda itu mensupport untuk versi 64 bit atau hanya mentok sampai 32 bit. Tapi jarang sih sekarang 32 bit gitu. Anda bisa cek di sini sih sebenarnya untuk menentukan 32 atau 64. Masuk ke Windows Explorer, kemudian pilih Properties. Nggak perlu bingung ya, nanti bisa di-setel berkali-kali video ini, nggak usah takut. Properties. Oh, sekarang masuknya ke sini. 32 bit ada tulisannya nggak? Nah, ini nih, di sini ada tulisannya ini. Sistem tipenya adalah 64 bit. Prosesor saya 64 bit. Tapi kalau tempat Anda tulisannya maksimal hanya 32 bit, ya Anda pilih yang 32 bit. Oke ya? Kira-kira gitu. Karena saya 64 bit, ya saya pilih yang 64 bit. Nggak besar sih, cuma 880 mega gitu ya. Nggak besar gitu. Saya download sebentar kok ini. Di rumah Anda ada yang segini nggak speed internetnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Kampus. Ke kampus rasakan sensasi download sebesar ini. Boleh tuh Pak akunnya Pak, akun IP-nya. Boleh, kalau kampus aja minta aja. Minta ke kampus kan dikasih, difasilitasi. Oke Pak. Minta ke UPT Puskom. Jadi, bentar ya, komputer saya yang jadinya. Sebentar ya. Ini kenapa nih komputernya? Oh, cepetan internetnya daripada komputernya kayaknya. Nah, nanti kalau udah selesai, ini abaikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini abaikan aja deh, abaikan. Karena ini nggak mungkin saya hapus juga, ini pekerjaan saya. Anda bisa pilih tombol baru. Ini saya demokan aja instalasi servernya gitu ya. Anda ketik di sini Ubuntu server 16. Nama boleh lah. Yang penting nggak ada spasi. Saya sih paling nggak suka ada spasi gitu. Gede kecil boleh. Pilih lanjut. Nah, karena tergantung nih. Kalau RAM Anda gede, 16 GB atau 32 GB, kasih RAM yang gede. Kalau komputer Anda cuma 4 GB, udahlah 512 MB atau setengah GB juga udah cukup. Gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ini pengaturan. Saya disarankan oleh si VirtualBox 1 GB aja udah cukup kok. Karena server itu nggak berat sebenarnya. Server itu nggak berat. Apalagi server masih kosong, itu nggak berat. Anda pilih klik tombol lanjut. Gitu ya. Kemudian buat hard disk-nya. Kita seakan-akan membuat hard disk virtual. Kita buat lagi. Anda pilih yang formatnya VDI aja, nanti kapan-kapan akan kita bahas bedanya VHD sama VMDK. Tapi untuk praktikum hari pekan ini sampai 16, cukup pakai yang VDI saja dulu. Lanjut. Ini pilih lagi, lanjut lagi. Kemudian ini juga, ini lokasi nanti, ini Ubuntu virtual kita mau taruh di mana gitu ya. Taruh di sini aja cukup, defaultnya saja, Anda nggak perlu pusing lagi.
terus tombol ini diklik buat. Sudah selesai nih. Terus karena ini virtual, kalau kita mulai saja itu pasti nggak ada masih kosong ya, kayak komputer kosong nggak ada sistem operasinya gitu ya. Nah nanti dia nanya pilih CD-ROM-nya dong, pilih hard disk-nya gitu ya. Anda bisa masukkan hasil downloadan tadi. Saya tadi download taruh di mana ya? Bentar. Ada di downloads, folder downloads. Pilih ini, butuh 16.4, mulai. Tahapan instalasinya seperti inilah, tahapan instalasinya ya. Tahapan instalasinya seperti ini, pilih bahasa Inggris, jangan salah lagi. Kemudian install Ubuntu server, pilih yang pertama. Kita tunggu saja sebentar. Pilih bahasanya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia di sini kayaknya. Kemudian ini negaranya nih. Negara ini penting nih. Teritorial kita pilih yang others dulu. Masuk ke Asia, baru pilih Indonesia. Kenapa ini penting? Ini penting nih. Jadi saya pernah gini, dulu saya pernah dapat satu project menginstal satu server lah, satu server web server lah. Itu dipasang di Korea waktu itu. Jadi web servernya di Korea waktu itu. Jadi saya ada project di sana, menginstal MDM, Mobile Device Management, itu servernya di Seoul, di Korea gitu. Saya kelupaan karena kebiasaan saya menginstal teritorialnya di Indonesia, maka saya pilih Indonesia gitu. Jadinya dampaknya besar gitu, dampaknya besar banget. Harusnya kalau kita memang server itu ditaruhnya di satu negara khusus, ya pilih aja sesuai negaranya. Kalau ditaruh di North Korea atau taruh di Korea Utara, ya pilih yang ini. Kalau taruhnya di Korea Selatan, ya pilih ini. Kalau di Kyrgyzstan, ya pilih yang ini. Karena kalau server ini banyak beroperasi di Indonesia, pilih yang Indonesia. Kenapa? Nanti di sini berpengaruh terhadap zona waktu, WIB, WIT, SGB, format jaman ya, format jam ya, WIB waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, kemudian GMT, Greenwich Mean Time. Kalau di Inggris pasti kita pakai GMT gitu. Kemudian nanti jam yang melayani kita nanti bedanya luar biasa gitu. Kemudian pemilihan selanjutnya lagi berdampak adalah biasanya ada Unicode atau text font yang nggak ada. Kalau kita pilih Korea nanti beberapa huruf Hangul bisa keluar. Tapi kalau beberapa penamaan mereka kan masih pakai Hangul tuh. Jadi bermasalah gitu. Waktu itu bermasalahnya seperti, saya lupa, saya cari kenapa problem. Oh ternyata saat instalasi pertama kali saya pilih Indonesia gitu. Karena kebiasaan. Nanti tolong perhatikan baik-baik di sini. Saya yakin sih Anda mungkin nanti kerjanya ada yang di Uni Emirat Arab gitu ya, ada yang di Dubai, di perusahaan-perusahaan minyak. Harus hati-hati. Jangan kebiasaan pilih Indonesia. Kita lanjut lagi, pilih yang Indonesia. Karena ini servernya buat di Indonesia. Banyak kan penggunanya. Kemudian keyboard. Kalau keyboard Anda tidak aneh-aneh, ya. Kalau keyboard Anda tidak aneh-aneh, tidak ada bahasa Koreanya, tidak ada bahasa Jepangnya, atau bahasa kanjinya, atau bahasa Zimbabwe, pilih saja bahasa Amerika. Ini pilihannya di sini. Yang defaultnya dia nih. Jangan geser-geser ke yang lain. Nanti bermasalah. Tombol P-nya nanti jadi huruf yang lain. Jadi saran saya pilih yang United States. Keyboardnya orang Indonesia itu United States. Kita lanjut lagi. Mau detect keyboard? Nggak usah lah. Kemudian country origin for the keyboard, US. Saya bilang tadi keyboardnya orang Indonesia itu udah keyboardnya Amerika. Pilih lagi. Tunggu sebentar. Nanti saat instalasi, saran saya klik tombol ini nih, tombol yang adaptor NAT ini dimatikan aja nih. Klik kanan, ini dilepas nih, unchecklist. Nah, supaya apa? Supaya Linux Anda nggak perlu ngupdate ke internet. Nanti bisa lama instalasinya. Mendingan nih, gambar jaringan di sini, nih pojokan. Yang pojokan ini diklik kanan, disable. Atau dicabut kabelnya seakan-akan. Diikuti aja dulu ya, nanti Anda bisa nyobain di rumah tahapannya.
Ini juga biasanya take time. Kita biarkan. DHCP-nya nggak ada, nggak apa-apa. Kita pilih don't configure network at this time. Mau dikasih nama siapa? Kasih nama masing-masing boleh. Kasih nama apa lagi ya? Nama Anda masing-masing aja deh, boleh deh. Saya tulis nama saya sendiri gitu ya. Full name. Continue. Username-nya ingat jangan lupa. Dicatat aja kalau perlu. Biasanya suka lupa. Password-nya saya buat yang gampang. Biar nggak lupa ya. Nanti Anda buat sendiri-sendiri. Kalau gagal install nggak apa-apa. Nanti install lagi aja gitu. Kenapa password-nya mudah tuh? Kata use the weak password. Yes. Gitu. Encrypt home directory nggak usah dulu. Dah. Instalasinya seperti itu. Sebentar. Nah, ini adalah bagian dari mengkonfigurasi jam tadi. Nah, bentar ya. Nah, kalau WIB berarti sebentar saya balesin dulu. Kalau WIB pilih yang Western. Kalau yang kita berada di waktu Indonesia Tengah ya, kayak di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, kita pilih yang Sentral. Kalau kita di Indonesia Timur, kita pilih yang WIT, berarti pilih yang Eastern gitu ya. Ini kita pilih yang Western karena kita di Indonesia bagian barat. Bentar. Tunggu sebentar, partisinya next nanti di mata kuliah yang lain akan kita bahas mengenai teknik logical volume machine atau LVM. Tapi untuk tahapan belajar pertama kali kita bangun server, Anda pilih yang guided aja dulu. Guided use entire disk. Karena hard disk kita di setting 10 GB, kita pilih di sini. Nah, gini nih konsep hard disk nih. Minggu depan aja kita bahas hard disknya sambil Anda instalasi ya. Tapi Anda pilih aja dulu tadi yang guided, kemudian tulis hard disknya seperti itu. Kita pilih yang yes. Ini kita membuat virtualisasi dulu. Nanti minggu depan saya bahas mengenai konsep file system di Linux ya, kaitannya dengan file system di Linux. Harusnya sudah dibahas ya, NTFS, ext4, ext3. Tapi untuk instalasinya nanti kita bahas ya. Tapi Anda minimal minggu depan itu sudah bisa punya konsol Linux, virtual Linux masing-masing. Di sini. Yang nggak punya komputer, tolong kirim chat ke saya ya sekarang, biar saya tahu nih kira-kira apa yang harus saya lakukan nih. Tolong ditulis di chat yang nggak punya perangkat notebook atau komputer sekarang. Yang benar-benar nggak bisa menyediakan. Lima orang yang di describe Pak Eko. Nggak ada komputer. Kalau Bandar Lampung mau tak terusin aja. Atau nanti kita cek dulu. Sekali lagi ya, yang nggak punya. Iya, minggu depannya nggak ada.
instalasi. Kalau RAM-nya gede, sebenarnya lebih cepat sih. Lebih cepat gitu ya. Karena tadi RAM-nya saya kecil, cuma 1 GB ya nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar saja. Nih ya, saya baca nih ya, punya Wahyu nih. Pak, laptop saya RAM-nya 1 GB, 32 bit. Apakah bisa, Pak? Bisa aja sih, tapi emang agak lambat sih. Bisa. Pilihnya nanti yang Ubuntu 16.4, RAM-nya di setting yang 215 MB, tapi harus sabar sih, harus sabar. Mudah-mudahan Wahyu ada rezeki ya, atau dapat beasiswa atau apa untuk mengupgrade laptopnya. Nah, ini masuk lagi nih. Apakah kamu mau upgrade sistem ini secara otomatis? Kalau saya berpendapat upgrade otomatis atau update otomatis itu jangan dilakukan. Bahaya gitu ya. Kadang-kadang kalau yang sistem production yang udah jalan, kalau di update otomatis yang tadinya berjalan secara baik-baik saja, karena Linux-nya di-upgrade secara otomatis, jadi kita nggak ada perintah dari kita, tiba-tiba dia mengupdate gitu. Nah, itu bahaya gitu. Kadang-kadang ada yang malah yang jadi mati gitu ya. Harusnya service tidak mati karena di-update secara otomatis, sistem kita udah kompleks gitu. Akhirnya malah jadi mati. Dan ini malah bahaya. Saran saya adalah pilih yang no automatic updates. Enter. Dah, biarkan berjalan. Oh iya, sorry. Selanjutnya yang perlu kita install adalah ini aja nih, standar system utilities. Standar sistem utilities. Yang lain ini perlu nggak? Boleh, tapi nanti setelah pertemuan ke-16. Nanti di mata kuliah yang lain atau di pertemuan ke-17. Anda boleh pilih yang lainnya. Tetapi untuk saat ini, saya minta Anda benar-benar fokus dulu, dimulai dari tahapan instalasi. Jadi pilih saja yang bagian standar sistem utility. Pilihnya pakai tombol spasi. Kemudian masuk ke tombol continue. Pencet tab. Pilih continue. Dah, itu aja. Jadi LAMP servernya nggak perlu diinstal, PostgreSQL-nya nggak perlu diinstal, OpenSSH nggak perlu diinstal. Kita akan startnya dari zero gitu. Biarkan ini tahapan instalasinya jalan. Kayaknya udah selesai nih, kita lihat. Oh, masih juga grab loader.
Nah, kalau ini, install Grab Loader. Nanti Grab Loader nanti kita bahas minggu depan. Prinsipnya adalah pilih saja yang yes. Tombol yes, enter. Nah, triki selanjutnya adalah kalau nanti teman-teman tidak bisa pindah layar, nah, mouse-nya kok nggak bisa keluar-keluar gitu. Pencet aja tombol kontrol di keyboard yang sebelah kanan. Kontrol keyboard kanan nanti bisa pindah. Di VirtualBox biasanya gitu tuh. Nggak mau keluar nih, keyboard saya kenapa gitu. Nggak usah khawatir, tinggal pencet tombol kontrol, CTRL. Instalasinya sudah selesai, kita tekan tombol finish. Sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu tahapan menginstal sebuah mesin server. Nanti tampilannya seperti ini. Ini kerjain ya. Untuk lab hari ini, tolong semuanya install, download dulu deh, download. Kemudian minggu depan semuanya sudah terinstall. Tinggal atur waktunya, kita akan belajar step by step-nya. Anda bisa install satu, ini saja, itu adalah hal yang luar biasa loh sebenarnya. Masukin username-nya dan password-nya. Sudah selesai. Kira-kira saya pengen minggu depan Anda semua sudah punya layar hitam seperti ini. Ada pertanyaan lagi? Atau ada pertanyaan dulu sebelumnya? Kalau matiin. Ya. Bisa ya kira-kira? Dicoba. Bisa, Pak. Coba dulu ya. Coba dulu. Kalau ada kendala nanti di-share. Seperti biasa. Kita Zoom, sesi Zoom akan kita share. Problemnya apa akan kita bedah bareng-bareng. Tapi saran saya coba dulu. Download VirtualBox dan download Ubuntu-nya. Ubuntu-nya yang mana? Yang 16.4 aja dulu. Nggak usah yang terbaru banget. YouTube-nya apa, Pak? Nanti YouTube-nya saya share di LMS. Link hari ini ya. Link hari ini, kegiatan hari ini akan saya share di LMS. Ada lagi pertanyaan? Atau pernyataan? Cukup ya? Kalau cukup, kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut labs-nya. Sebenarnya Anda masih punya waktu sampai jam 4 sore, tapi Anda kerjakan sendiri dulu, mandiri. Tugas hari ini adalah download dulu 2 file master tadi, VirtualBox dan Ubuntu-nya. Setelah itu, instalasi nanti minggu depan akan kita bahas. Saran saya sih Anda coba dulu nanti instalasinya. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau diskusi lainnya, maka kita tutup saja. Semoga apa yang disampaikan hari ini ada sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas puasanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close. Thank you.